Satu. Iki piye no? Openingnya piye no? Oh, opening. Langsung ya KTP Puma official. Yes. Balik lagi. Sekarang kita mau. Ini pakai bahasa Indonesia apa pakai bahasa Jawa sih? Campur-campur. Wes, campur. Sekarang nih kita lagi kumpul sama teman-teman nih, sama Mas Rifki ya, sama Mbak Feni. Bukaan, Mbak. Buka. Buka. No. Oh no. Nih, kita ini lagi mau permainan namanya adalah tes psikologi. Nah, nanti psikotes. Ya, psikotes lah. Psikotes. Teman-teman yang mau ikutan sama ini masuk. Tahu apa? 7, 8 Berapa? Dia gitu lah. kurang sithik. Maksud 8 giga. Kita buat konten hari ini, kontennya santai-santai. Ini dilanjut apa dimulai nih? Lanjut aja lah. Daripada betul. Ya, ulangi. Meskipun masuk kabar apa? Ya, balik lagi sama KTP Puma official. Karang Taruna Putra Maulana, Mutih Kulon, mencintai, bekerja, berprestasi. Hari ini kita akan mainnya apa namanya? Psikotes itu sistemnya gini. Nanti saya akan membuat pertanyaan, saya akan ngasih pertanyaan nih. Nih kita sudah punya 2 responden. Yang pertama siapa? Rifki, Mas Rifki. Kedua Mbak Feni. Nah, di sini ada 2 cowok cewek biar berimbang. Jadi nanti saya akan membuat pertanyaan, saya akan ngasih pertanyaan buat Mbak Feni sama Mas Rifki. Tapi teman-teman yang ada di rumah juga bisa ikutan. Caranya gampang, cukup siapkan kertas, buku boleh, sama pensil atau bolpen ya. Nanti ditulis jawabannya saja. Jangan pernah lihat part 2-nya nanti. Part 2-nya nanti berupa jawaban, jangan dilihat. Tapi lihat dulu part 1-nya, bentuknya seperti apa. Boleh sih nanti setelah lihat part 1 enggak ditulis, tapi langsung pengen tahu jawabannya, monggo Pak. Ini Mbak Feni sama Mas Rifki bisa bayangin sesuatu enggak? Oh, bisa. Bisa. Contoh. Kita kan setiap orang kan beda-beda nih ya, beda-beda. Bisa bayangin lagi ada di kelas enggak? Kelas. Oh iya. Bisa. Masuk Di dalam aja kelas, di dalam kelas. Mejanya ada berapa? Kira-kira beda apa sama? Kelihatannya beda ya. Nah, di sini kita akan melihat sifat seseorang hanya dari sebuah cerita. Gimana caranya, ceritanya seperti apa? Mudah aja. Teman-teman bayangin aja lagi. Kita sharing santai dulu. Bisa bayangin ada di kelas? Bisa? Ya. Sekarang bel pulang. Bisa? Nah, waktu bel pulang beres-beres meja. Di atas meja ada buku, ada permen, ada yang lain. Dimasukin ke tas. Bisa? Bisa. Selanjutnya tadi ternyata di kelas nyopot sepatu sama kaos kaki. Sekarang dipakai. Pakai kaos kaki kiri dulu. Silakan dipakai. Pakai kaos kaki? Pakai kaos kaki sama sepatu tadi dilepas ternyata waktu di kelas. Dilepasnya enggak cuma sepatu? Enggak, sepatu sama kaos kaki tadi dilepas. Coba sudah dilepas, dipakai lagi, Udah. Pakai kaki kiri dulu, jangan pakai kanan. Saya nyuruh. Sudah. Sekarang silakan keluar kelas. Bisa? Iya. Nah, di depan kelas tuh ada air. Lompat. Jaga keseimbangan. No, ini lagi cerita. Bisa bayangin tadi? Enggak, yang lompat enggak? Yang lompat enggak? Belum sih. Belum sampai. Gini, sebenarnya manusia sama komputer itu lebih hebat mana? Komputer. Manusia. Komputer, belum manusia. Komputer sih. Komputer. Coba sekarang. Tadi dari mulai bel sekolah, Iya. ya kan? Bayangin di kelas ada berapa meja, ya kan? Ngerapiin buku di atas meja, dimasukin ke tas, ya kan? Langsung ambil pakai kaos kaki, pakai sepatu, keluar kelas. Itu beberapa perintah. Seandainya itu komputer, download, main game, nonton dengerin musik, aplikasi lagi jalan, aplikasi jalan banyak banget. Kira-kira ngehang enggak laptop sama komputernya? Nge-lag enggak? Nge-lag. Nah, paham kan? Nah, coba manusia. Semua perintah dilaksanakan bersamaan. Bisa dilaksanakan enggak? Tidak sih. Hah? Semua perintah tadi bisa dilaksanakan enggak kira-kira? Bisa. Nge-lag enggak? Ambiar. Enggak. Wow. Nge-lag ini. Ambiar? Enggak. Oh, ini nge-lag ini kayak komputer nih. RAM-nya pirang giga ini.
Udah, sekarang gini, kita coba tes. Ini psikotes. Ada sekitar 10 pertanyaan ya. Nanti ditulis langsung 1, 2, tulis 1 sampai 10. Nanti Jawabannya tak tahu. jawabannya saja. Saya hanya membayangkan sesuatu, cerita sesuatu, nanti tulis jawabannya saja. Udah siap? Siap. Udah siap? Nah. Pokoknya jawabannya harus ngawur sesuai dengan ada yang dibayangkan. Semakin apa yang dibayangkan itu yang betul. Harus ngawur atau harus sesuai logika? Ngawur. Jangan Logika kita. logika boleh bebas. Oke. Selama masih wajar. Contoh logika, kenapa sapi kakinya 5? Nah, kan enggak, harus 4 tuh. Oke. Bebas. Ini santai ya lapo. Bahasa Indonesia lah, bahasa Jawa lah. Nih, Mas Rifki sama Mbak Feni bisa bayangin nggak lagi ada di hutan? Hutannya itu gelap, banyak tanaman pohon-pohon, kanan kiri semuanya pohon. Jadi hutannya gelap itu gara-gara apa namanya pohon yang rindang. Bisa nggak? Ya. Bisa. Nah, teman-teman ya, ingat ini lagi ada di hutan. Sekarang jalan pelan-pelan ke depan. Ternyata di depan ada gubuk. Gubuk. Bisa dibayangin gubuknya? Bisa? Bisa teman-teman ya. Selanjutnya silakan dekati gubuk itu, lihat ada pintunya atau tidak. Anggap saja di situ ada pintu, pas tepat di depan kalian ada pintunya. Sudah terlihat? Sudah. Pertanyaan pertama, pintunya terbuka atau tertutup? Kalau terbuka sedikit, terbuka lebar, atau tertutup? Bebas, silakan. Tulis jawabannya. Yang pertama adalah pertanyaannya pintunya terbuka atau tertutup. Sudah? Teman-teman tulis ya. Yang pertama adalah pintunya terbuka atau tertutup. Sudah? Sudah? Yang kedua, sekarang silakan Mas Rifki sama Mbak Feni masuk ke gubuk itu. Masuk. Silakan masuk. Sudah masuk? Ya. Sudah masuk? Sudah. Teman-teman sudah masuk? Lihat di depan pintu, tepat di depan pintu ada meja. Nah, pertanyaannya, bentuknya apa? Persegi, lingkaran, atau segitiga? Nah, silakan. Pertanyaan Persegi kedua. atau persegi panjang? Persegi panjang boleh, lingkaran oval juga boleh, segitiga sama kaki sama sisi bebas. Sama temennya bebas, enggak apa-apa. Sudah? Pertanyaan kedua, mejanya bentuknya apa? Teman-teman tulis. Yang ketiga. Sekarang Mbak Feni sama Mas Rifki lihat di kanan kiri di dalam gubuk, lihat kanan kiri. Ada pot yang lagi bergelantungan di jendela gubuk itu. Lihat. Sudah kelihatan enggak? Kelihatan. Itu coba dilihat, itu bahannya dari apa? Dari guci, tanah liat, atau dari plastik, atau bahkan dari besi. Coba dilihat, diamati. Tulis. Pertanyaan ketiga, bahan dari pot itu besi, keramik, atau plastik? Kan ada ya. Enggak, bahannya itu rotan. Ya sama aja, itu kayu. Oke. Bisa, kayu boleh. Bisa? Sudah? Sekarang lihat isi pot itu. Potnya diisi. Dilihat. Coba dilihat, didekati, dilihat isinya di dalam pot itu ada airnya atau tidak. Kalau ada, sedikit, sedang, setengah, full, ambiar, luber. Berarti kan pot berarti ada tanah. Ada tanah. Lah di situ ada airnya. Berarti kan dilihat tanahnya itu kering. Kering, jadi tidak ada airnya. Oh ya. Nah, kalau ada, jadi tanahnya agak sedikit lah, enggak sok penuh-penuh amat. Oh, oke. Bisa dilihat. Oh, kira-kira ini airnya setengah nih. Kelihatan basah kok. Oh, penuh. Kalau gitu Mbak Feni itu bayangin nih, potnya itu ada bunganya, ada tanamannya. Kalau Mas Rifki monggo. Tadi potnya kosong apa ada isinya itu? Ada isinya. Coba ada isinya air enggak? Ada, coba ditulis. Teman-teman tulis, potnya itu ada isinya apa enggak? Air. Oh, kayak Mbak Feni mungkin, oh ada tanamannya. Bisa dikira-kira aja, airnya dikit apa banyak. Sudah? Nah, sekarang gini, Mbak Feni sama Mas Rifki mau keluar ke gubuk itu. Dari gubuk mau keluar. Di belakang pintu nih, di belakang pintu gubuk ada kunci.
bahannya apa? Emas, perak, atau dari besi? Bahannya, bahan kuncinya. Sudah? Ya. Sudah? Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya. Teman-teman, sudah? Sekarang pertanyaan selanjutnya. Coba hitung kuncinya ada berapa? Kunci yang gemelantung di pintu itu ada berapa? Coba tulis. Termasuk kunci yang nancep. Itu yang nancep di dalam pintu juga dihitung. Sudah? Ya. Sudah. Selanjutnya, pertanyaan itu tadi pertanyaan ke-6. Pertanyaan ke-7. Wah, ini pertanyaan ke-7 ini. Silakan keluar dari gubuk. Ternyata di depan gubuk, di belakang hutan tadi, waktu Mbak Feni sama Mas Rifki di gubuk, itu ternyata di belakang hutan ada air terjun yang megah. Ya, air terjun lah. Mau bayangin air terjun dimanapun boleh. Ada air terjun? Nah, sekarang penilaian ya, dari 1 sampai 10, airnya seberapa? Contoh, airnya sedikit, 1. Tidak ada airnya, 0. Burus banget, 10. Bebas. 1 sampai 10, boleh saja. Nggak ada airnya 0. Tidak ada airnya, 0. Oh, oke. Ada airnya 1, sedikit, sedang, banyak, Ada burus, airnya tapi nggak ada arusnya. bebas. Pokoknya hitungannya Maksudnya adalah ada air tapi nggak ada arus, berarti berapa? iya, 3, 2. bebas. Pokoknya intinya dari 1 sampai 10. Perkiraan aja. 1, 2. Tergantung musim. Nah, tergantung. Itu terserah. Yang kamu lihat sekarang ini pokoknya ini baru ini. Kita lagi apa sih namanya ini? Psikotes. Psikotes ngeyel ini ya. Sudah? Ya. Udah. Sekarang terus sekarang bayangin setelah lihat di sebelah kanan, di belakang hutan, ternyata di celah-celah itu kok kelihatannya ada istana besar banget. Deketin. Ternyata ada istana yang sangat megah. Kelihatan belum istananya? Sudah kelihatan belum? Sudah teman-teman. Sekarang coba ke istana itu. Di dalam istana, lihat. Deketi istananya, di sana ada 2 kolam di dalam istana. Ada 2 kolam teman-teman. Yang pertama kolamnya itu isinya emas, tapi airnya keruh. Di kolam ada air, airnya keruh, tapi dalamnya isinya emas. Nah, ada kolam kedua isinya perak, tapi airnya jernih. Nah, pertanyaan buat Mbak Feni sama Mas Rifki sama teman-teman yang ada di rumah, apa yang kamu lakukan? A, ambil koin emas. B, ambil koin perak. Atau C, tidak ambil apa-apa. Wah, ini bebas. Ini ada settingan enggak? Nggak ada Nggak lah. ada, nggak ada ya? Nggak Nyontek. ada, nyontek. Soalnya kan enggak tahu nih. Mas. Enggak, aku. Udah dapat hadiah. Udah dapat hadiah ya. Bukan emas tapi uang 5 ribuan 2. Selanjutnya, silakan setelah dari kolam keluar, di situ ada kotak, ada kotak. Coba lihat kotak harta karun. Kotak harta karun tuh bisa dibayangin kotak harta karun. Pertanyaannya, kecil, sedang atau besar? Kecil, sedang, besar. Cilik ya sedang lah. Gede sih lumayan. Nah, bebas. Sudah? Nah, pertanyaan terakhir, anggap aja ringan-ringan aja karena pertanyaan kita 10 aja, nggak usah banyak-banyak. Pertanyaan terakhir, teman-teman udah ya. Pertanyaan terakhir gini. Di dekat kalian ada sebuah kotak. Kotak yang cukup besar lah. Ya, sedang lah. Di belakang gubuk. Saat lihat gubuk, di belakang gubuk ternyata ada angin tornado. Angin besar lah. Angin ribut, besar banget. Lah, apa yang kamu lakukan? Pertama, sembunyi di dalam kotak.
Di situ tadi ada kotak besar, cukup besar. Kamu bersembunyi di dalam kotak. Kedua, di sebelah kotak ada kuda. Kamu ambil kuda dan lari pakai kuda. Atau ketiga, kamu tidak ada pikiran apapun, pokoknya lari nyari tempat yang aman. Pertanyaan terakhir, nomor 10. Silakan. Ingat-ingat ya. Ada kotak, ada kuda. Pertanyaannya adalah, kamu mau ngapain saat lihat tornado itu? Pertama, mau ngumpet di kotak, kayaknya aman. Atau kedua, aduh, udahlah naik kuda, lari sekencang-kencangnya. Atau yang ketiga, cari tempat yang aman. Silakan tulis terakhir. Teman-teman tulis ya. Hah? Bahannya ketoro. Jawabannya loh, kan bebas. Orang mah bebas, terserah. Udah boleh nyontek. Udah boleh nyontek. Soalnya gini, ini adalah psikotes di mana kita mengungkapkan isi hati kita. Ya, apa yang kita bayangkan, apa kita bayangkan itu bisa jadi penilaian diri kita. Oh, kan ada nih yang lihat dari tanda tangan tiba-tiba, wah, kamu adalah seorang pencemburu. Menceng kayak otakmu. Primbon abal-abal. Primbon abal-abal lihat wah, ini tangannya gini, ini suka mencuri hatiku. Wah, telek kicing. Ya, sudah? Ya. Sekarang kita akan menjawab. Jawabnya, mau tahu jawabannya? Yes. Mau tahu jawabannya? Iya dong. Mau. Masuk di part 2, oke? Masuk di part 2, oke? Terima kasih dari kami, dari Mbak Feni, dari Mas Rifki, KT Puma Official. Ini betul ya? KT Puma Official. Kan bukan podcast ya. KT Puma Official. Karang Taruna Putra Maulana, Mutikulon, mencintai, bekerja, berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibarat mantan itu bisa memaafkan tapi tidak bisa melupakan caranya disakiti gitu. Oh iya. Berarti kan Sakit. kalau kita ketemu orang, respect sama orang itu suka sama, tapi kalau orang itu udah mengecewakan, jadi kita udah nggak kayak dulu lagi gitu. Ya mungkin ada sesuatu. Ada telepon. Bentar ya. Biaya syuting dulu. Nggih. Dadah.